Soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Literasi Teks Informasi untuk level 1, untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Contoh soalnya, pilihan ganda kompleks ya, merawat bumi. Gambar 1, aku bumi tempat kalian tinggal dan bermain dengan ceria. Dilihat ya, ada anak kecil sama tumbuhan. Gambar 2, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Kegiatannya menghasilkan polusi. Gambar 3, untunglah ada anak-anak baik yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Jadi gambar 3-nya ada anak mematikan lampu saat tidak terpakai, terus menggunakan tumbler untuk minum ya, bersepeda ke sekolah, menanam tumbuhan. Dan gambar keempat, terima kasih sudah merawatku teman-teman. Oke, pertanyaannya, makhluk apa saja yang hidup di bumi? Makhluk. Hewan, A. Hewan, B. Gedung, C. Manusia. Yang ada dalam gambar adalah manusia ya. Oke. Nomor 2, pilihan ganda. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayang, Arini belum tahu letak taman kota. Kemudian Mela membuat denah untuk Arini. Pertanyaannya, menurut denah tersebut, di manakah letak taman kota? Ya, apakah di samping rumah Mela? Apakah di seberang masjid? Apakah di toko buku? Kita perbesar gambarnya. Ya. Oke, taman kota di sini ya. Nah, yang dekat dengan taman kota ada toko buku sama toko kue ya. Oke. Yuk. Jadi, di manakah letak taman kota? Berarti jawabannya C, di seberang toko buku. Soal nomor 3, masih pilihan ganda. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Mela membuat denah untuk Arini. Kok mirip sama ya? Oke, tapi dilihat pertanyaannya. Sekolah terletak di jalan, kita carinya jalan ya. Sekolah itu ada di jalan pelajar, jalan nasional, apa jalan Ahmad Yani. Kita perbesar gambarnya ya. Oke, sekolah itu, ini sekolah ya. Nah, ini sekolah. Sekolah ada di jalan pelajar. Oke. Jadi jawabannya A, jalan pelajar. Soal nomor 4, masih merawat bumi lagi. Gambar 1, aku bumi tempat kalian tinggal dan bermain. Gambar 2, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Oke, polusi ya. Oke. Gambar 3, untunglah ada anak-anak baik yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Jadi anak baiknya mematikan lampu kalau tidak dipakai, membawa tumbler kalau berangkat ke sekolah, terus ke sekolahnya naik sepeda dan sebagainya ya. Terus pertanyaannya, siapa yang membuat bumi sakit? Berarti yang membuat bumi sakit ada di gambar 2. Ada kegiatan manusia yang membuatku sakit. Berarti siapa yang membuat bumi sakit?
B. Manusia. Soal nomor 5 masih merawat bumi, gambarnya masih sama ya. Gambar 1, aku bumi tempat kalian tinggal. Gambar 2, kegiatan manusia membuatku sakit. Gambar ketiga, ada anak-anak baik menolongku. Gambar keempat, terima kasih. Oke. Jawabannya, pertanyaannya, mengapa bumi berterima kasih kepada anak-anak itu? Karena mereka telah A. Hidup di bumi, B. Bermain di bumi, C. Merawat bumi. Jadi jawabannya C. Bumi berterima kasih karena kalian sudah merawatku teman-teman, gitu ya. C. Soal nomor 5, senam poco-poco. Tina sudah siap hari ini. Di sekolahnya akan ada lomba senam poco-poco namanya. Bapak guru yang mengajarkan senam ini. Tina sudah berlatih bersama teman-teman. Senam poco-poco tidak susah. Semua sudah hafal gerakannya. Tina harus melangkah ke kanan lalu kembali ke kiri. Setelah itu melangkah ke belakang lalu kembali ke depan. Tina senang bisa ikut lomba senam poco-poco. Oke. Siapa yang akan berlomba senam poco-poco di sekolah ya? A. Tina, B. Tina dan teman-temannya, C. Bapak guru, D. Tina dan Bapak guru. Oke, jadi ada kata-kata yang di baris tengah. Tina sudah berlatih bersama teman-temannya ya. Berarti yang akan ikut lomba adalah B. Tina dan teman-temannya. Oke. Lanjut ya. Oke, pilihan ganda kompleks. Cara menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan dan setelah toilet. Yang ketiga, memotong kuku teratur. Yang keempat, menggosok gigi. Yang kelima, mencuci kaki setelah bepergian dan sebelum tidur. Yang keenam, berpakaian yang bersih. Oke. Menurut poster itu, kapan waktu yang baik untuk menggosok gigi? Dilihat nomor 4. Setelah makan dan sebelum tidur. Selesai makan dan sebelum tidur ya. Jadi jawabannya boleh 2. Yang A sama yang C. Oke. Pilihan ganda kompleks lagi. Mela mempunyai teman baru di kelas namanya Arini. Mela ingin mengajak Arini bermain sepeda di taman kota. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Mela membuat denah untuk Arini. Yuk. Menurut kamu mana judul yang paling cocok untuk tulisan itu? A. Denah menuju taman kota, B. Mencari taman kota, C. Denah kota kita. Paling cocok berarti yang A. Denah menuju taman kota. Pilihan ganda lagi. 6 cara menjaga kebersihan tubuh. 1. Mandi 2 kali sehari. 2. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah toilet. 3. Memotong kuku teratur. Yang keempat, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur.
5. Mencuci kaki setelah bepergian dan sebelum tidur. Yang keenam, memakai pakaian yang bersih. Pertanyaannya, apa yang disampaikan dari poster itu? A. Cara mandi 3 kali sehari. B. Cara menggosok gigi sebelum makan dan sebelum tidur. C. Cara menjaga kebersihan tubuh. Yang disampaikan itu yang intinya ya, intinya atau kata kuncinya yang ada di judulnya, cara menjaga kebersihan tubuh. Jawabannya yang C. Nomor 4. Masih denah lagi. Ayo langsung kita ke pertanyaan. Arini ingin ke taman kota dari rumahnya. Maka jalur yang terdekat yang bisa ia lewati adalah, jadi Arini mau ke taman kota lewat jalan apa ya? Mari kita perbesar gambarnya. Ini rumah Arini. Ya, ini rumah Arininya. Ini taman kotanya. Berarti dari Jalan Sukaaman menuju Jalan Flamboyan, kemudian ke Jalan Satria, ya. Sukaaman, Flamboyan, Satria. Ulangi, Sukaaman, Flamboyan, Satria. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Masih dengan cara menjaga kebersihan tubuh ya. Menurutmu apakah poster ini menjelaskan cara membersihkan tubuh? Ya apa tidak? Cara membersihkan tubuh apa cara menjaga kebersihan tubuh? Ya, kalau kata posternya cara menjaga kebersihan tubuh, bukan cara membersihkan tubuh ya. Oke, jadi jawabannya tidak. Masih dengan 6 cara menjaga kebersihan tubuh. Menurut poster itu, apa 2 hal yang harus kita lakukan sebelum tidur? Ya, jawabannya ada di nomor 4 sama nomor 5. Yaitu jawabannya kan tadi pilihan ganda kompleks, jawabannya boleh 2 ya. Jadi jawabannya menggosok gigi dan mencuci kaki. B dan C boleh ya. Sekarang urean. Mela mempunyai teman baru di kelasnya, namanya Arini, masih seperti denah tadi ya. Sekarang pertanyaannya mengapa Mela membuat denah untuk Arini? Ayo ada di keterangan paling yang di atas ya. Sayangnya Arini belum tahu letak taman kota. Jadi Mela membuatkan denah untuk Arini. Jawabannya apa? Arini belum tahu letak taman kota. Oke. Berganti lagi soalnya. Bumi memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Di kedua tempat itu atau di kutub-kutub itu sangat dingin, apalagi di kutub selatan. Sepanjang tahun lapisan es selalu menutup kutub selatan. Apakah es di kutub selatan bisa mencair? Bisa. Es di kutub selatan akan mencair jika suhu bumi naik terus-menerus. Kenaikan suhu bumi itu disebut pemanasan global. Pemanasan global disebabkan perilaku manusia, contohnya menebang pohon dan polusi udara. Mencairnya es di kutub selatan akan membahayakan kehidupan.
Es yang runtuh menyebabkan tsunami. Es yang mencair juga akan mengalir ke lautan. Jika air laut semakin banyak, maka pulau-pulau akan tenggelam. Nah, sekarang perhatikan di bawah ini. Ini adalah akibat dari mencairnya es di kutub selatan. Sebelum kutub mencair, beruangnya bebas hidup di es. Setelah mencair, esnya tinggal sedikit, beruangnya jadi tidak bisa main-main, adanya laut dingin saja. Kasihan ya beruang kutub jika es di sana mencair. Yuk kita jaga bumi kita, jangan sampai es di kutub mencair. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana suhu udara di kutub selatan? Tadi kalau kutub itu sangat dingin. Jawabannya B. Oke, masih yang seperti tadi ya. Oke. Siklik ada atau tidak ada pada setiap pernyataan ya. Pernyataannya, lapisan es selalu menutupi kutub selatan bumi. Ya, ada atau tidak ada? Ada ya. Yang kedua, lapisan es di kutub selatan tidak akan bisa mencair. Jawabannya tidak ada karena mungkin saja bisa mencair. Yang ketiga, mencairnya es di kutub selatan akan membahayakan. Ada atau tidak ada? Ada itu benar ya? Benar, oke. Masih tentang bumi. Langsung ke soalnya. Pemanasan global menyebabkan es di kutub selatan, kalau panas ya, itu menyebabkan es A. Semakin menumpuk, B. Semakin sedikit, C. Semakin dingin. Jadi kalau pemanasan menyebabkan esnya semakin sedikit karena esnya mencair. Masih tentang bumi ya, bacaannya masih sama. Lanjut, apa yang terjadi jika es di kutub selatan mencair? A. Polusi udara, B. Pulau tenggelam, C. Tsunami ya. Karena ini adalah kompleks, maka boleh memilih dua ya. Apa yang ada di bacaan tadi? Tsunami sama pulau tenggelam. B dan C. Masih sama soalnya ya. Oke. Apa yang dikhawatirkan penulis teks di atas? A. Banyaknya penebangan pohon, B. Meningkatnya polusi udara, C. Mencairnya es di kutub selatan. Oke, apakah banyaknya penebangan pohon itu membuat khawatir? Ya. Apakah meningkatnya polusi udara membuat penulis khawatir? Ya. Nah, dua-duanya itu menyebabkan mencairnya es di kutub selatan? Ya, jadi jawabannya A, B, dan C.